Jenceng yang kembali dari dunia kiamat ke dunia asalnya pun dia langsung terbaring di tempat tidur. Aku kembali. Ngomong-ngomong, sekarang Aisyah sedang melatih pendatang baru ya di pulau yang tidak diketahui itu. Baiklah, mari kita lihat berapa pesan yang tidak terjawab saat aku pergi. Terlihat beberapa pesan, begitu banyak pesan yang belum dibaca, kata Jenceng. Namun tiba-tiba saja handphonenya berbunyi. Sial, kenapa tiba-tiba bergetar, membuatku kaget saja. Lalu dia pun mengangkat teleponnya. Halo Siu, manajer, kenapa tiba-tiba? Ya, yang menelpon tentu saja si manajer kita, si manajer Siu. Apa kau baik-baik saja? Tentu saja aku akan di negara barat, kata Jenceng. Sebagai ketua, bukankah kau selalu sering menghilang, kata si manajer. Aku tidak tahu di mana kamu berada. Aku tidak bisa memanggil polisi. Aku khawatir padamu, kata si manajer. Soal itu, maafkan aku tidak bisa memberitahumu. Mungkin lain kali saja, kata Jenceng. Si manajer pun berkata, baru-baru ini perusahaan telah menerima banyak surat undangan selain yang pribadi. Ada juga dari pejabat. Oke, seperti pejabat macam mana? Kata Jenceng, ya seperti pemerintah begitu. Undangan dari negara Cina akhirnya. Begini ya, menghadapi teknologi zaman modern, seorang akhirnya merasa tertekan, kata Jenceng. Untuk itu, kau atur waktu di kurang lebih di pertengahan November. Apa kau bisa? Saat itu aku akan mengunjungi tempat itu dengan presiden negara baru sebagai anggota perusahaan yang baik di negara baru. Apa dengan presiden negara baru? Presiden mana yang kau maksud, kata si Siu. Dengan presiden negara baru tentu saja ada seorang yang aku kenal, seorang wirausaha mendapatkan beberapa dukungan lalu tiba-tiba saja menjadi presiden, begitulah. Ya, mungkin yang dimaksud oleh si Jenceng di sini adalah si manajer atau si presiden negara Panu ya. Baiklah kalau begitu. Aku baru saja merespon. Apakah ada hal yang lain, manajer? Kata si Jenceng. Ya, ada dua kabar lainnya. Ini tentang penjualan virtual reality experience. 1,44 juta helm virtual telah terjual, sepenuhnya memasuki pasar, menciptakan total pendapatan kurang lebih 500 yuan. Sekarang ya itu lumayan hebat bukan, kata si manajer. Antusiasme pemain itu sangat tinggi. Hampir semua kafe internet telah mengajukan kepada kami untuk menambahkan aplikasi helm Phantom. Ya, bagaimana dengan yang kedua? Apakah kau tidak akan terkejut? Ya, aku sudah membayangkan orang-orang yang tergila-gila akan teknologi virtual reality, kata Jenceng. Baiklah, yang kedua, sampai hari ini kita telah menjual 2 juta helm Phantom melalui acara pra penjualan di situs web resmi. Laba sebelum pajak penjualan adalah mencapai 1 miliar US. Semua hal tentang helm presale telah terjual habis dalam 1 menit. 1 menit, kata si Jenceng. Itu luar biasa, kata Jenceng yang lumayan terkejut. Lumayan, sepertinya pasar cukup lapar ya tentang teknologi. 20 juta helm Phantom seharusnya sudah siap. Akan menambahkan beberapa produksi jalur yang baru. Bagus, kalau begitu aku sibuk sekarang. Kalau begitu akan kututup dulu teleponnya, kata Jenceng. Oke, sampai jumpa. Jenceng pun langsung pergi keluar. Cuacanya bagus. Sudah lama aku tidak melihat Aisyah. Lalu di sana ada si Ai. Selamat untuk kalian semua yang telah lulus ujian menjadi agen yang berkualitas hari ini, kata si Ai. Aku hanya memberi kalian 2 kata, loyalitas dan berani. Oke, ingat untuk dipahami. Juga aku memberi kalian nama baru. Kalian adalah Ghost Agen. Aku harap kalian bangga dengan nama ini, dan musuh kita tidak akan bisa tidur dengan nama ini jika mendengar nama kita. Apa kalian mengerti? Baik, Kapten. Lalu seseorang bertepuk tangan di belakangnya. Si Ai pun melihat ke belakang dan, Jian, aku sangat merindukanmu. Tanpa babi bu, si Ai langsung memeluk si Jian. Aku juga, Ai, aku merindukanmu, kata Jian. Jika tahu kau akan datang, aku tidak akan memberikan pidato terakhir seperti itu. Harusnya kamu, ya sudahlah, kau terlihat hebat, Ai. Jian, apa kau akan diam di sini? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu, Ai? Kata si Jian. Setelah tinggal di sini begitu lama, aku akan pergi, aku merindukannya. Anak-anak, banyak dari mereka lebih tua darimu. Benar. Mereka adalah anak-anakku. Yang dimaksud anak-anak adalah para anak buahnya si Ai ya, atau para prajurit Phantom atau Ghost Phantom. Ini akan berfungsi sebagai baris pelatihan untuk agen hantu. Tapi aku akan menyerahkan kepada agen lain juniormu. Aku tidak tega meninggalkanmu begitu lama, kata si Jian. Baiklah kalau begitu.
Aku juga ingin berada di dekatmu Jian, kata si Ai. Baiklah kalau begitu, ayo kita pulang. Ada banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk itu loh, itu. Aku sudah tidak tahan pengen itu, kata si Jian. Shin pun berpindah ke tempat seseorang yang sepertinya markas militer. Satu-satunya hal yang dapat diketahui adalah mereka menghabiskan 5 miliar yuan untuk mengakuisisi 2 perusahaan. Selain itu, kedirgantaraan mereka swasta di Cina yang berada di ambang kebangkrutan. Kedua perusahaan diregoinisasi dan bergabung dengan departemen proyek. Selain itu juga kita pindah ke negara baru lagi. Di sini ada bea cukai. Ya, mereka tidak melalui bea cukai. Mereka tidak berencana untuk mendapatkan peralatan. Mereka hanya menginginkan teknisi. Oh begitu ya, mereka hanya perlu lulusan MIT jika begitu. Kalau begitu, bisakah kau menemukan cara untuk menemukan sumber teknologi mereka? Kata orang itu. Saya telah mengatur orang untuk melakukan pekerjaan, tetapi sejauh ini hanya melihat ada sedikit keberhasilan. Saat ini kami hanya dapat berspekulasi mereka memiliki lembaga penelitian rahasia yang mungkin di bawah tanah atau semacamnya. Tapi saya harus mengatakan meskipun mereka ini agak informal dalam pekerjaan intelijen mereka, tapi keberhasilan mereka itu tidak masuk akal bagiku Tuan. Selain itu, bisakah aku mendaftar untuk tambahan personel ke negara baru? Negara baru maksudmu Panu? Ya, itu sangat sulit, kata orang itu. Ada terlalu banyak tempat untuk memperkerjakan orang. Meskipun Future Group menarik bagaimanapun juga, dia hanya perusahaan independen. Meskipun beberapa orang di Kongres tertarik pada teknologi yang mereka miliki, tapi Gedung Putih, mereka memenangkan negara baru diharuskan mempertahankan tingkat pertengkaran tertentu. Apa presiden tidak tertarik? Rupanya yang berbicara adalah presiden dan jenderalnya. Tidak dijelaskan ya sebelumnya, tapi sekarang kita tahu bahwa mereka adalah presiden dan jenderalnya. Bisa kukatakan, kata si presiden, Future Group adalah yang memberi presiden dana kampanye, bukan Asadki atau terdaftar di perusahaan. Si presiden pun melanjutkan, fokus pekerjaan kami di Timur Tengah dan Eropa. Adapun hal baru-baru ini selama itu bukan senjata pemusnah massal ya. Aku rasa lebih baik kita berurusan atau berinteraksi dengan baik dengan mereka. Lalu si jenderal pun berkata, oke, tapi negara baru saat ini memiliki Departemen Keamanan Nasional loh. Pekerjaan kami juga mungkin terpengaruh sampai batas tertentu. Si presiden pun berkata, lanjutkan saja seperti itu, fokus saja pada proyek peluncuran mereka, oke? Ya, aku lebih khawatirkan bukanlah Future Group ini yang tikus kecil yang mereka selundupkan ini baru-baru ini. Mereka tidak hanya tidak patuh, tapi juga mereka macam-macam dengan kita, kau tahu, kata si presiden. Ya, tampaknya mereka telah menerima sumbangan yang tidak diketahui asalnya. Tidak puas dengan penyerahan diri mereka ke Uganda dan memperluas tentakel mereka kepada anak-anak Eropa kami. Selain itu, intelijen juga mengidentifikasikan hal ini. Mereka tampaknya memiliki kontak dengan Jian Cheng. Benarkah maksudmu Jian Cheng yang berhubungan dengan Vilainas? Ya, seharusnya tidak ada fokus yang menarik dari kedua sisi kecuali apakah itu? Mungkinkah itu? Ya, apel emas. Akhirnya apel emas pun dibahas lagi. Sementara itu Jian Cheng yang bertemu seseorang. Hei, ketemu lagi kawan lamaku, senang bertemu denganmu. Ya, senang bertemu denganmu Tuan Carmen, bagaimana kabarmu, kata Jian Cheng. Ya, berkat ke program kecerdasan buatan perusahaan Anda, ini dibuat khusus untuk chip kontrol utama kami. Sama-sama Tuan Carmen, itu memang untuk Anda. Jadi aku sangat senang memberikan itu untukmu. Kalau begitu baiklah, ayo kita pergi, kata si Carmen. Silahkan masuk ke mobil Tuan Jian Cheng. Terima kasih. Di mobil pun mereka mengobrol. Aku ingin tahu apakah Anda tertarik dengan jet pribadi, kata si Carmen. Jet pribadi? Ya, dengan aset Anda saat ini Anda pasti mampu membeli satu, bukan? Tidak hanya manifestasi penjualan, tetapi mengurangi banyak pengeluaran yang tidak perlu loh dengan jet pribadi, kata si Carmen. Saya akan mempertimbangkan itu, kata Jian Cheng. Auto show 2 hari lagi. Andy, manajer Eropa, Gulfstream, Europe Space, dan Mr. Balfour juga akan hadir, kata si Carmen. Baiklah, saya akan perkenalkan mereka kepada Anda. Performa Anda penampilan sangat baik. Anda pasti suka. Membiarkan tamu menginap hotel bukanlah keramahan kami, jadi kami membawamu kemari. Rumah ini adalah milik keluarga kami dan tidak ada wartawan, media atau yang mengganggumu di sini. Saya berharap Anda bisa menikmati. Nah, seperti yang diharapkan, kata si Jian Cheng dalam hatinya. Dia benar-benar bangsawan. Saya bisa membeli rumah megah dengan Hans yang mahal.
Lihat dari arsitekturnya, seolah-olah rumah ini bukan terbuat dari dinding batu. Ini seperti museum saja, banyak hal-hal yang berharga. Lalu mereka pun terus mengobrol. Oh ya, saya akan menggandakan jamuan pribadi besok. Meskipun tidak ada perjanjian, tapi saya mengundang Anda dengan hangat. Sama-sama Tuan Carmen, terima kasih, saya senang dalam perjamuan nanti. Baiklah, saya akan datang. Lalu mereka pun pergi ke suatu ruangan. Terlihat pelayan menyambut. Ini adalah pelayan kami, Kadis Manor. Mengatakan padanya apa yang kau butuhkan, maka dia akan memberikannya. Halo, namaku Kadis Manor, Tuan Janceng, ini kamar Anda, kata si pelayan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silahkan call me. Lalu Janceng pun dengan muka serius, Ai, bersiaplah. Mengerti, kata si Ai. Si Ai pun mengeluarkan sesuatu yang seperti lipstick, namun itu ternyata adalah flash disk. Bagaimana rencana perjalanannya, Ai? Tiba di Hans di hari pertama, kegiatan bebas pada hari berikutnya, hadiri perjamuan di malam hari, kata si Ai yang menjelaskan jadwal Janceng. Hadiri pameran mobil pada hari ketiga, ya keempat bermain di sini selama sehari. Banyak sekali, kata Janceng, sepertinya hari ini baik-baik saja, mari kita istirahat saja Ai hari ini. Apakah kau siap? Malam pun poek. Akhirnya si Ai dan si Janceng melakukan hal yang seperti biasa, namun kita skip saja, oke? Pagi pun caang, di sana terlihat si Ai dan si Janceng mengobrol. Mereka melihat sesuatu. Apakah dia membangun kapal? Seseorang membangun kapal di kebun, bagaimana sih ini? Lalu orang itu pun melihatnya. Apa dia melihatku? Oh, dia menyapaku. Sapa kembali dengan sopan, kata Janceng. Halo, Jian, sudah waktunya untuk bersiap dan pergi ke pesta, kata si Ai. Sekarang baru jam 3 sore, kenapa terburu-buru, kata si Jian. Perjamuannya di rumah lain membutuhkan lebih dari 1 jam berkendara. Kau tahu, selain itu kau harus ganti baju, kata si Ai. Baiklah, capek banget ya jadi orang kaya. Yang seperti yang diduga, di pesta pun si Janceng dikerumuni oleh banyak orang-orang penting yang ingin memiliki koneksi dengannya. Luar biasa, kata Janceng dalam hati. Aku tidak berharap akan ada ngengat banyak begini. Takut seperti lampu yang dikerubungi ngengat sepanjang hari. Capek banget. Memang benar-benar orang yang dikenal Carmen adalah raksasa bisnis. Tentu saja aku salah satunya. Wak. Sementara itu, Janceng yang dalam perjalanan pulang, dia melihat lagi orang yang tadi siang membangun kapal. Pria memanggang daging. Sebenarnya siapa orang itu? Janceng pun memutuskan untuk mendekatinya. Assalamualaikum, Pak. Maaf mengganggu. Ya, ada apa? Anda diberkati dengan kaki domba panggang. Apa kau tidak takut menyalakan api? Tenang saja, ini tidak akan kebakar. Ayo, sepertinya dagingnya bakal matang. Ambil ini, kata si bapak. Memalukan untuk memakan makanan Anda, biar saya bayar. Duduk saja, aku ingin makan tanpa perlu membayar. Bagaimana kalau memakannya selagi panas? Ya, kalau begitu terima kasih, Pak. Aku akan menerimanya. Saat dia menggigit gigitan pertama, Janceng pun sangat terkejut. Anjing, ini sangat enak. Apa ini? Janceng pun berkata, saya telah mengajari Anda memotong daging dan sekarang dapat mencobanya sendiri, kata si bapak. Begitu ya, ngomong-ngomong. Aku melihat Anda membangun kapal di tepi danau di pagi. Ya, itu adalah kapal galen dari lunas ke layar. Semuanya dilakukan olehku. Hebat kan aku, kata si bapak. Apa? Ya, apa tidak ada membantu Anda? Tenang saja, aku mengatakan kepada mereka untuk tidak perlu membantu. Namun Janceng pun dalam hatinya berpikir, tampaknya identitas laki-laki tua ini tidak sesederhana yang terlihat. Dia bisa membakar panggangan di kebun seenaknya tanpa ditegur oleh siapa-siapa. Namun Janceng pun berkata, maaf Pak, nama Anda siapa? Namaku adalah Janoko Rothschild. Rothschild, ternyata dia bapaknya si Carmen, kata Janceng. Itu nama asli Pak. Jadi ya, itu benar. Setelah pensiun saya tidak banyak menggunakan nama itu. Jadi aku harus manggilmu apa? Bapak, Tuan, Bos, bapaknya si Carmen atau bagaimana? Panggil saja aku Paris. Jauh banget Pak. Aku harus manggilmu apa? Paris saja sudah cukup, kata si bapak. Janceng pun dalam hatinya berpikir, Paris ya dalam mitos Yunani kuno diminta oleh Zeus pada pangeran yang mendirikan apel emas. Ya, jika Anda mendapatkan apel emas, kepada siapa akan Anda berikan? Hera, Athena, atau Aphrodite? Itu pertanyaan yang sulit dijawab, kata Janceng. Hak dan kekayaan saya adalah hampir memilikinya, tapi kebijaksanaan dan keberanian menciptakan jalur pahlawan, saya sepertinya kekurangan tentang itu. Mungkin aku akan memberikannya pada yang terakhir.
Afrodite. Bagaimanapun daerah ini semakin banyak kekuatan, kekayaan yang semakin Anda miliki, jadi Anda akan cinta murni yang Anda dapatkan dalam perang Kantil Boy adalah tidak akan membosankan. Namun si bapak itu hanya tertawa. Hahaha. Jawaban yang lumayan menarik meskipun pilihannya agak dangkal, namun alasan pemilihannya sangat menarik, kata si bapak. Bagaimana dengan Anda? Dewa mana yang akan Anda persembahkan Tuan Paris? Siapapun yang didedikasikan ke neraka, tentu saja saya simpan sendiri. Baiklah, kaki dombanya sudah habis. Sudah waktunya aku tidur, kata si Paris. Selamat malam anak muda. Ya kalau begitu selamat malam Pak. Ya kalau begitu produsen mobil terkenal seluruhnya akan berkumpul di sini. Esok pun tiba seseorang terlihat sangat sedih. Cianceng menyapanya. Hei Stan, apa kau bahkan tidak punya mobil? Aku tidak mampu membayarnya, kata si Stan. Apakah ini mobil listrik dibandingkan dengan mobil listrik lainnya? Sepertinya tidak ada yang istimewa dari mobil ini. Namun tidak Tuan Cianceng, Anda tidak dapat menilaikan berdasarkan penampilan. Anda tidak memiliki keunikan. Lihatlah produk kami memiliki keunikan tertentu. Saya perkenalkan dari dulu, saya adalah pendiri Eureka Motors. Eureka Motors mobil menggunakan teknologi pengisian bahan bakar, menghemat port kabel dan pengisi daya. Kau tahu apakah hanya ini dari sejauh ini teknologi pengisian kabel saat ini? Bukannya lebih idealnya 30%. Saya tidak setuju Tuan. Baterai litium mobil yang dirancang oleh perusahaan kami dapat mempersingkat waktu dengan hanya 15 menit sampai full. Dan tidak hanya akan tahan baterai, tapi ya aku jamin juga akan lama untuk habisnya, kata si Stan. 1/4 jamnya. Bagaimana kau melakukannya? Ya ini adalah rahasia dagang, aku tidak bisa memberitahunya padamu Tuan Eureka. Jika Anda tidak mau memuaskan saya dengan keingintahuan ini, bagaimana Anda bisa mengharapkan saya untuk membayarkan produk dengan sukarela? Membayar? Apa kau akan berinvestasi pada kami? Ya jika produkmu dapat membangkitkan minatku, kata si Cianceng. Lalu si Eureka pun ya mungkin hanya pasrah ya. Jujur saja, walaupun kami mendaftarkan hak paten untuk ini, tapi untuk arsip kreatif paling kritis adalah kantor paten mengembalikan dokumen paten kami. Alasan penolakannya sederhana. Anda tidak dapat mengajukan paten untuk hal sepele seperti baterai lithium secara seri. Berbicara tentang ini, Anda harusnya sudah memahaminya. Cianceng pun berkata dalam hatinya, menghubungkan banyak baterai lithium secara seri, kemudian menghubungkan modul pengisian ke dasar setiap baterai. Ya, pendekatan ini lumayan benar-benar dapat mempersingkat waktu. Itu benar, aku harus mengatakan solusi Anda lumayan kreatif, kata Cianceng. Tapi aku ingin tahu apakah Anda mempertimbangkan masalah biaya dan volume baterainya. Jangan khawatir Tuan, tentang volumenya perusahaan kami berancang baterai terintegrasi KS12, ringan dan nyaman, jarak jelajah melebihi 180 kilo. Bagaimana dengan biayanya? Tentu saja biaya memang masalah, tetapi teknisi kami telah membuat perbaikan. Jika kami dapat menginvestasi kami dapat mengurangi banyak biaya kekaisaran yang wajar. Bisakah aku menanyakan harga mobil ini? Beberapa orang yang menurut akan mobil ini berapa? Kurang lebih $700.000. $700.000 lumayan, kata Cianceng. Maka Anda ditakdirkan untuk kecewa. Tidak, saya tidak mencoba untuk mengejek Anda, tetapi saya tertarik pada perusahaan Anda dan teknologinya, kata Cianceng. Jadi apakah Anda tertarik dengan proposal pembiayaan $100 juta? Aku akan menginvestasikan $100 juta.